Halo Sobat Rumah Banjar, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun teman-teman menyaksikan podcast ini. Selamat datang di Dewan Menyapa. Hari ini spesial sekali teman-teman karena di samping kita sudah ada kedatangan tokoh penting, penggerak roda, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, yaitu Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Ilham Nur, Sarjana Teknik. Baik, apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini. Terima kasih Bapak sudah berhadir di acara yang sederhana di podcast Humas. Mungkin barangkali ini adalah podcast perdana kita Pak. Mungkin kita akan santai saja barangkali dan juga nanti akan membahas sedikit tentang tugas-tugas dan pokoknya Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel. Baik, mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang belum mengenal Pak Ilham. Boleh Pak Ilham sedikit untuk memperkenalkan diri, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam atau waktu apapun. Saya ngikuti dengan Bang Romi tadi. Kepada seluruh warga, masyarakat Kalimantan Selatan, izinkan ulun memperkenalkan diri. Nama ulun Ilham Nur. Kelahiran di Banjarmasin, alhamdulillah asli Putra Banua. Asli ya Pak? Asli Putra Banua, kelahiran tahun 76, jadi sudah hampir setengah abad nih. Waduh. Alhamdulillah saya diamanahi oleh warga, oleh masyarakat menjadi anggota DPRD, alhamdulillah ini yang ketiga kalinya sebagai anggota DPRD Dapil Banjarmasin. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga kota Banjarmasin yang pada pemilu kemarin sudah memberikan dukungan, support doanya kepada ulun sehingga ulun bisa diberi kesempatan lagi untuk berada di rumah Banjar ini. Di partai politik ulun berada di Partai Gerindra, jabat di partai politik ulun saat ini berada di Ketua OKK, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Gerindra Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah Partai Gerindra sudah memberikan kesempatan kepada ulun untuk bisa berkiprah di dunia politik dan ulun ingin benar memberikan masukan, memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat khususnya di Dapil di Banjarmasin. Mungkin seperti itu Bang Robi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ilham bahwa ternyata Pak Ilham ini sudah 3 periode Pak ya. Mungkin saya ingin coba mengulik Pak, perbedaan apa sih yang Bapak rasakan ketika waktu periode pertama waktu itu dengan periode saat ini? Perbedaan yang mencolok itu apa yang Bapak rasakan sebagai anggota Dewan Pak? Ya, ujar orang itu setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya, tetapi dalam setiap periodisasi anggota DPRD itu tanggung jawab tetap sama. Mereka punya tanggung jawab yang dipikul dengan 3 fungsi anggota dewan yang harus dijalankan sama, tergantung dengan kondisi saat ini. Kalau periode pertama di 2009 itu zamannya masih belum digital seperti ini ya gitu kan. Jadi kita lihat beberapa peraturan-peraturan yang dihasilkan di 2009 memang berbeda dengan yang ada sekarang ini. Tapi yang jelas di periode apapun itu tanggung jawab itu sama. Intinya satu, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, memberi kontribusi pada masyarakat dan melayani masyarakat. Itulah tupoksi dari DPRD. Baik, dengan tentu waktu itu komunikasi, maksudnya digitalisasi itu belum semasif sekarang Pak ya. Nah tentu sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya hal-hal lain yang membuat kegiatan DPRD itu luas diketahui masyarakat, itu bagaimana Pak perbedaannya? Ya, kalau dulu tidak seperti ini, broadcasting belum seperti ini, digital belum seperti ini, dan tugas dan fungsi kami sebagai anggota pun belum dituntut secara maksimal dulu. Dulu WA belum sekeras ini ya. 2009 belum ada loh WA call itu, masih WA biasa gitu kan. Nah sekarang sudah ada WA call, video call dan lain-lainnya. Dan kami sebagai anggota DPRD juga dituntut oleh partai untuk bisa menyampaikan setiap program yang dilakukan oleh partai, dan kami anggota DPRD wajib memiliki akun-akun media sosial itu untuk bisa dipublikasikan setiap kegiatan kita, disampaikan kepada partai, kepada masyarakat bahwa ini loh yang kita lakukan untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Seperti itu. Baik, kami perhatikan ini selaku humas Pak ya, kami melihat bahwa Pak Ilham ini adalah salah satu anggota dewan yang paling getol di sosial media, di beberapa medium. Yang pertama di Instagram juga aktif Pak ya, di TikTok juga aktif saya lihat. Nah, seberapa penting pengaruh sosial media itu di periode sekarang Pak menurut Bapak? Iya, media sosial ini adalah salah satu cara bagian untuk menyampaikan informasi, menyampaikan berita dan menyampaikan hasil kerja. Karena kita tahu bersama, mohon maaf, koran fisik
Baik. Sekarang ini sudah jarang dibaca orang. Iya, sangat jarang sekali. Sekarang sudah beralih ke media online dan media online saat ini sangat mudah untuk diakses oleh siapapun. Betul. Tinggal bagaimana kita menyampaikan terkait dengan apa yang kita lakukan di masyarakat. Itu yang kita harapkan dan interaksi di media sosial juga sangat bagus. Masyarakat juga bisa langsung memberikan saran, masukan bahkan kritik kepada kita terkait dengan apa yang kita lakukan. Ini untuk perbaikan kita bersama gitu, seperti itu. Berarti sudah tidak ada jembatan Pak ya? Tidak ada jembatan. Masyarakat bisa langsung menghubungi Bapak, mend-DM barangkali Pak ya? Baik, kita akan masuk ke segmen kedua yaitu agak sedikit pendalaman ke wilayah komisi. Baik, Pak Ilham di periode sebelumnya, mohon maaf, di komisi berapa Pak? Di periode pertama saya di komisi 2. Periode yang kedua saya di komisi 1 dan sekarang di komisi 1 lagi. Baik, artinya di hukum dan pemerintahan Pak ya? Betul. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak, tugas dari komisi 1 itu secara spesifik bidangnya mengurusi tentang apa saja Pak? Iya. Ada 15 ruang lingkup sebenarnya kalau dibacakan panjang sekali. Cuma yang jelas itu bagian pemerintahan, hukum, pertanahan, masuk juga di situ Dukcapil, masuk juga BPBD, terkait dengan pemerintahan desa juga. Diskominfo masuk juga di situ. Diskominfo juga masuk di situ juga. Baik. Dan lebih kepada pelayanan kepada masyarakat secara umum gitu. Baik. Di Dewan sendiri kan ada beberapa kegiatan setiap bulannya Pak ya, mulai dari Sosper, Sosrep, bahkan reses. Nah, komisi Bapak itu kan komisi yang secara umumnya itu membidangi tentang tentang dinas-dinas gitu Pak ya, dan secara langsung mengawasi kinerja dinas. Nah, biasanya kan masyarakat itu pertanyaannya lebih ke jalan gitu Pak ya, sampah dan lain sebagainya. Nah, itu barangkali gimana Bapak untuk menampung permasalahan yang di luar dari tugas komisi 1? Ya, ketika kita sudah mengambil sumpah sebagai anggota DPRD, maka kita harus tahu fungsi dan konsekuensi apapun. Karena masyarakat tidak mengenal ya namanya komisi-komisi itu. Masyarakat tahunya bahwa kita anggota DPRD dan kita harus menyampaikan aspirasi mereka. Jadi kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan dan kewenangannya juga, misalkan bukan kewenangan provinsi, kewenangan kota Madia, iya, atau berdasarkan dari komisi lain, ya akan saya sampaikan, tetap kita terima, kita cari solusinya. Paling tidak kami di Partai Gerindra juga memiliki teman-teman yang beda komisi, jadi kita sampaikan dengan teman-teman di komisi yang bersangkutan untuk mendalami terkait dengan masukan dari masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu bisa kita jembatani gitu, seperti itu. Tapi pernah nggak Pak ada masukan atau aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan komisi 1? Oh banyak. Contohnya Pak? Banyak. Yang paling banyak masalah sengketa lahan. Baik. Karena itu tupoksi dari komisi 1. Jadi untuk sengketa lahan ini masyarakat kami mintakan bikin kronologisnya seperti apa dampaknya, dan kemudian kalau memang sudah siap datanya, kita mintakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja kita sehingga dicari solusinya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait pelayanan dasar di Dukcapil. Nah ini banyak masyarakat kadang-kadang menanyakan terkait dengan bagaimana KTP, bagaimana kartu keluarga, bagaimana dengan kartu identitas anak, dan lagi yang sedang ulun galakakan. Alhamdulillah 4 bulan Sosper saya ambil tema perdata Adminduk karena ulun melihat capaian IKD, identitas kependudukan digital itu atau KTP digital itu di Kalimantan Selatan sangat rendah. Baru mencapai 6% dari target nasional 20%, sehingga ulun meminta bantu kepada Disdukcapil Kota Banjarmasin untuk menemani ulun pada saat Sosper langsung menyampaikan ke per RT. Jadi mereka supaya langsung mengetahui terkait dengan IKD ini, dan kami juga bawa operator. Jadi hari itu juga bisa aktivasi IKD. Ini mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlangsung dan bisa meningkatkan persentase kepesertaan IKD masyarakat itu. Jadi ini adalah bagian dari upaya kami untuk sosialisasi perda, tetapi juga mendukung program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, tadi Bapak menyampaikan bahwa tingkat dari keikutsertaan masyarakat dalam IKD ini masih sangat minim Pak ya. Betul. Nah kira-kira tantangan apa saja atau apa saja penyebabnya yang mengakibatkan IKD ini sangat lemah sekali? Apakah sosialisasi, apakah dari masyarakatnya, bagaimana Pak? Ya, yang pertama karena IKD belum menjadi alat bukti utama. Baik. Ya, dia hanya pendamping dari KTP fisik. Ya, kemudian masih belum ada kebijakan lintas sektoral yang mewajibkan IKD digunakan sebagai syarat administrasi. Yeah. Nah itu, jadi perlunya peran serta seluruh SKPD pemerintah hadir dan untuk sosialisasi. Tapi alhamdulillah kalau tidak salah dalam waktu dekat ini akan launching Pak Gubernur, launching IKD.
bertepatan dengan hari jadi provinsi. Nah ini dimanfaatkan oleh masyarakat karena apa? Kedepannya siapa tahu dulu kan BPJS ya. Betul. BPJS dulu itu bukan awal-awal wah itu buat apa BPJS. Tetapi begitu BPJS menjadi salah satu dokumen yang diwajibkan dalam kepesertaan kepengurusan yang lainnya, mau tidak mau masyarakat mengurus BPJS. Nah, bisa jadi ke depannya pendidikan, perbankan, baik dengan pengurusan yang lainnya itu melibatkan IKD. Karena dengan identitas digital ini memudahkan seseorang untuk memiliki KTP tanpa harus membawa KTP fisik. Itu satu. Nah, kedua, dengan IKD ini membantu masyarakat dalam hal pendataan secara online karena Dukcapil itu menginginkan ada satu data berbasis nasional. Nah ini yang ingin dicapai oleh pemerintah kita dengan data IKD ini, lalu semuanya akan nyambung menjadi satu koneksi gitu seperti itu. Baik, kemarin saya juga sempat meliput kegiatan Pak Ilham dengan Disdukcapil. Bapak juga mengatakan waktu itu punya pengalaman ketinggalan KTP Pak ya. Betul. Di salah satu perbankan. Betul. Waktu itu KTP IKD itu belum bisa difungsikan karena belum dianggap resmi atau bagaimana Ibu? Iya, karena bahkan pihak perbankan sendiri ada yang nggak tahu IKD itu apa gitu kan. Sehingga pada saat saya sampaikan ini adalah program dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada dinas masing-masing dan ini adalah salah satu bentuk dokumen yang sah, tetapi memang masih belum yang utama gitu ya. Jadi pelan-pelan lah. Mudah-mudahan kedepannya capaian kita bisa mencapai target nasional 20% seperti itu. Baik. Masih terkait IKD Pak, apakah kekurangan dari IKD ini keikutsertaan apakah dari pengaruh anggaran dari Disdukcapil atau bagaimana Pak? Ya karena bukan menjadi kewajiban yang utama sehingga sosialisasi pun belum masif. Jadi kami juga menghimbau di dinas terutama yang kabupaten kota untuk jemput bola. Baik. Karena masyarakat banyak yang belum tahu terkait dengan IKD ini sendiri. Tapi kan memang sasaran awal kan IKD itu peruntukannya untuk ASN ya dulu ASN. Setelah ASN lalu kami mengharapkan para karyawan-karyawan juga mengaktifasi ini juga lalu kepada masyarakat. Ya lebih banyak lah diberikan informasi iklan kan media sosial kan sangat penting tuh. Jadi ada inovasi dari teman-teman dinas untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi IKD ini sendiri. Karena dalam IKD bukan cuma KTP yang ada, dokumen kita satu keluarga ada di situ. Oh, ya baik. Kan? Kalau IKD punya ulun ini, saya bisa melihat itu data istri saya, anak-anak saya di situ ada. Kemudian akte kelahiran juga ada. Kemudian kartu keluarga juga ada di situ. Tapi tentunya dengan syarat dokumen-dokumen yang ada di IKD itu di atas tahun 2022 yang sudah pakai barcode. Kalau yang dokumen yang dulu tentunya harus diupdate dulu. Dulu ya Pak. Dengan data yang baru seperti itu. Berarti, baru muncul di IKD-nya seperti itu. Otomatis harus kembali melaporkan kepada Disdukcapil Pak ya. Sekarang kalau saya ingin bepergian naik pesawat bandara, jarang memperlihatkan KTP fisik, saya cukup KTP IKD saja saya perlihatkan sebagai kode pembantu boarding pass saya. Oh bahkan di maskapai sudah. Iya dan dia melihat oh iya sama kan orangnya sama, fotonya sama kan. Dan di IKD foto kita selalu fresh. Maksudnya Pak? Ya kan kalau kita KTP apalagi sudah cetak di atas 5 tahun, 10 tahun kadang-kadang burem. Iya untuk update susah Pak ya. Tapi kalau di IKD fotonya sesuai foto pertama kali foto, fresh. Jadi fotonya selalu jernih seperti itu. Karena digital Pak ya sifatnya bukan cetak. Betul. Karena kalau cetak barangkali KTP itu bisa burem dimakan waktu Pak ya. Apalagi kalau masuk dalam dompet kan kelipat-lipat gitu. Baik, kalau tadi kita sudah membahas secara umum tentang Disdukcapil. Nah sekarang kemarin saya juga mengikuti Pak Ilham rapat kerja bersama para mitra, yaitu untuk membahas program kerjanya Komisi 1 dan mitra. Menurut Pak Ilham, apa yang bisa ditingkatkan dari para mitra ini untuk menyambut tahun anggaran 2026? Iya, 17 mitra di Komisi 1 sudah kita lakukan rapat dengan pendapat dan memang di antara efisiensi yang sudah digaungkan pemerintah tentunya kita juga ingin memberikan motivasi kepada teman-teman SKPD untuk mencapai targetnya masing-masing. Walaupun ada efisiensi, tetapi efisiensi ini diperlakukan kepada anggaran-anggaran yang sekunder maupun tersier, bukan yang primer. Jadi teman-teman SKPD bisa memaksimalkan targetnya di tahun 2026 ini dengan anggaran yang ada.
Kenapa? Dengan capaian 2005 kemarin, tentunya dengan anggaran yang ada di 2006, kita yakin kawan-kawan di SKPD bisa melampaui target yang ada gitu. Dengan anggaran yang minimal. Ya. Baik, apakah memungkinkan kembali Pak untuk di anggaran di penambahan anggaran di 2026 nanti waktu di perubahan bisa diajukan untuk peningkatan kembali Pak? Bisa juga kita melihati evaluasi dulu ya. Baik. Evaluasi di Murni ini seperti apa, dan memang kalau seandainya ada program-program kerja yang sifatnya urgent dan harus dilaksanakan, bisa jadi nanti di 2026 perubahan akan dilakukan sinkronisasi ulang untuk penambahan anggarannya seperti itu. Baik. Ini juga ada salah satu nih teman-teman hal yang sedang ramai Pak diperbincangkan, yaitu adanya wacana bahwa di tahun 2026 status pegawai honorer ini akan dihapuskan dan akan hanya ada P3K dan PNS begitu. Nah itu tanggapan Komisi 1 sendiri bagaimana Pak? Iya, tentunya parameter tenaga pekerja yang ada baik honorer P3K kembali kepada kapasitas dari masing-masing stakeholder dan juga kemampuan keuangan daerah. Kalau seandainya tenaga honorer nanti diharuskan menjadi P3K sangat bagus, karena ini akan menjamin. Betul. Akan menjamin mereka yang sudah menjadi ASN non PNS ini. Nah, tinggal bagaimana mekanismenya, rekrutmennya dan evaluasinya dan juga tesnya supaya mereka bisa mencapai bobot yang dimaksimalkan. Karena kan tes sekarang kan pakai CAT ya. Betul. CAT. Sedangkan tenaga honorer ini interval masa kerjanya berbeda-beda. Ada yang setahun, 2 tahun, ada bahkan sampai 20 tahun. Betul, gitu kan. Pak. Sehingga pada saat CAT kadang-kadang mereka yang yang sudah 20 tahun harus bekerja harus belajar semangat ini untuk bisa mencapai target hasil nilai CAT yang ada di komputer itu. Baik. Itu. Kalau kita lihat di beberapa kota, di beberapa kabupaten sudah ada pengangkatan P3K Pak. Tapi kalau di provinsi sendiri sampai saat ini belum ada. Nah mungkin apa tantangannya Pak yang mungkin dihadapi oleh mitra kerja Bapak? Ya tadi pentingnya regulasi yang teratur, kemudian efisiensi, penempatan juga, kuota dari masing-masing SKPD juga diperlukan. Sini peran BKD sangat penting untuk bisa menstimulasikan mengkomposisikan semua tenaga kerja yang akan di P3K-kan, sehingga begitu mereka terpilih atau lolos di P3 langsung ditempatkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tapi kan kalau seandainya SKPD tidak meminta kuota tentunya agak sangat sulit. Jadi kita minta kepada kebijakan dari pemerintah untuk bisa membuat teman-teman kita yang bekerja di P3K ini semuanya bisa terakomodir, sehingga tidak lagi tenaga honorer hilang, tapi P3 yang sudah menjadi P3 semuanya akan terafiliasi kepada masing-masing bidang yang diinginkannya. Baik, berarti tergantung dari SKPD yang bersangkutan Pak ya, mengusulkan atau tidak. Usulannya seperti apa, kuotanya seperti apa gitu. Oke, baik teman-teman. Mungkin bisa sedikit menjawab dari kegundahan teman-teman dari beberapa orang yang curhat Pak barangkali di sosial medianya kita. Terus juga nasibnya teman-teman yang belum sampai, kan misalnya syarat untuk menjadi P3K itu 2 tahun gitu Pak ya. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang baru 1 tahun bekerja. Nah artinya kelangsungan mereka itu bagaimana Pak? Ya itu perlu kebijakan. Iya. Perlu kebijakan dan perlu regulasi. Nah ini peran serta pemerintah dan juga DPRD nanti akan memantau itu, mengevaluasi itu. Dan jika memang diperlukan kita akan mencoba bawa masalah ini ke pusat. Iya. Untuk minta solusi yang terbaik bagi mereka. Agar mereka tetap bisa mendapatkan manfaat dan bisa terakomodir sebagai pekerja P3K. Seperti itu. Berarti Komisi 1 berharap semuanya bisa terakomodir Pak ya? Harus gitu. Baik. Kita akan melaju ke segmen berikutnya teman-teman, ke segmen terakhir yaitu suara netizen. Baik, kami sudah menghimpun, tim sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari netizen yang barangkali di sana ada pertanyaan yang umum, bisa juga ada pertanyaan yang ada irisannya dengan Komisi 1 dan juga ada irisannya dengan Dapil Bapak yang ada di Dapil 1 Banjarmasin Pak ya. Baik, Bapak siap? Boleh. Baik, kita akan ke pertanyaan pertama. Yang pertama, kayak apa nasib pedagang kecil yang ngalih Banar Wahini bersaing dengan toko ganal kayak Alfa dan Indo, belum lagi ada toko online. Nah itu bagaimana Pak? Ya, dinamika yang kita rasakan saat ini memang sudah mengarah kepada digital. Dampak COVID
itu mengajarkan kita bahwasanya UMKM itu bertahan. Ya, ternyata UMKM bisa bertahan di Covid. Dan dengan adanya digitalisasi, toko online, toko retail nasional tentunya akan menggusur pedagang-pedagang kecil yang konvensional. Tapi itu bukan masanya kita berkeluh kesah. Iya. Jadi kepada warga-warga yang masih berkecimpung di sembako, bisa mereka bermerger misalkan, 2, 4, 8 atau 10 pedagang bermerger lalu membentuk suatu mart yang setara dengan retail yang ada. Tapi itu perlu kebijakan. Baik. Perlu kebijakan dari pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk bisa membantu teman-teman UMKM ini untuk bisa mendapatkan ruang akses, ruang perizinan, dan ruang untuk distribusinya. Sehingga kalau ini terjadi, saya yakin akan menjadi suatu kompetisi yang sehat antara retail nasional dan retail lokal yang ada. Dulu waktu Ulun 2020, waktu bersama Pak Haris Maki dicalonkan untuk wakil wali kota, pernah menggagas terkait dengan Smart Mart ini. Jadi waktu itu konsepnya adalah di setiap kelurahan kita kumpulkan pedagang-pedagang yang memiliki potensi-potensi seperti itu, kemudian menjadi satu, ditempatkan dalam satu ruang menjadi mart. Nantinya di kecamatan akan ada semacam grosirnya atau indonya gitu. Sehingga teman-teman yang di kabupaten, yang di kelurahan nantinya akan mensupport bahan-bahan hasil UMKM-nya kepada grosir yang lebih tinggi. Nah, ini memudahkan teman-teman yang ada di UMKM yang sekarang ini terdorong oleh retail nasional untuk tetap bangkit lagi. Tentunya inovasi ini harus didukung dengan regulasi dan kebijakan dari pemerintah setempat. Iya, baik. Berarti bukan hanya pedagangnya dituntut untuk menyesuaikan zaman, tapi juga pemerintahnya harus bisa memberikan solusi dan wadah begitu Pak ya. Baik, sangat menarik sekali. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Baik. Babila Jua atau kapan di Banjarmasin ini kita punya pasar bersih kayak di RO Ulin Banjarbaru. Nah, itu tanggapannya bagaimana Pak? Ya, tentunya harus ada kesepahaman, keselarasan, dan kesamaan visi dan misi terkait dengan pedagang pasar dan pemerintah dulu. Saatnya pedagang pasar dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi itu. Tentunya pasar modern ini sangat diperlukan karena ini bagian dari modernisasi yang ada di segala sektor. Di RO Ulin sangat bagus. Kemudian saya pernah ke yang di Balangan itu ya. Baik. Itu, kalau ini menjadi rujukan yang bagus, tentunya kawan-kawan di Banjarmasin bisa, Dinas Pasar bisa menginisiasi ini, kemudian berdiskusi dengan DPRD untuk membuatkan legalitasnya dulu, peraturannya dulu, sehingga ada ruang bagi teman-teman pedagang untuk sama-sama secara sadar membuat pasar itu menjadi semakin bersih. Karena pasar tradisional ini kadang-kadang kan ada kesannya 3D. Iya. Dirty, danger, and dark. Ya, itu harus dihilangkan. Stigma itu Pak ya. Stigma itu harus dihilangkan, dan ini menjadi, saya pikir perlu ada pilot project dulu di Banjarmasin tentang pasar mana. Tentunya dengan kepedulian dari pedagang di sekitarnya mau untuk menjadikan pasarnya menjadi pasar retail modern seperti itu. Barangkali biasanya mereka enggan untuk beralih dari konvensional menuju ke pasar modern begitu Pak ya. Tapi perlu dicoba. Perlu dicoba, bukan tidak mungkin berarti Pak ya. Dicoba, itu. Baik, itu dia. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Nah, isu pengangkatan honorer dan ASN. Tapi ini sudah kita bahas tadi Pak ya. Kita lanjut boleh? Boleh. Ke pertanyaan berikutnya, baik. Nah, yang keempat adalah kecelakaan kerja biasanya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terus bagaimana kabar bubuhan tukang yang rawan kena musibah di gawian itu Pak? Iya. BPJS itu kan ada BPJS Kesehatan, baik. Ada BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Nah, terkait dengan yang kecelakaan kerja itu lebih domainnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena tidak tercover di BPJS Kesehatan. Ya. Untuk BPJS Ketenagakerjaan tentunya di mana tempat masyarakat bekerja, warga bekerja, disitulah nanti naungnya. Jadi kita mengharap teman-teman yang yang bekerja meminta kepada tempat bekerjanya untuk dibuatkan BPJS Ketenagakerjaannya gitu. Sehingga resiko-resiko kerja itu bisa di-cover di situ semua. Tinggal bagaimana pengusaha
ini bisa memfasilitasi pada para pekerjanya untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, berarti harus ada perhatian dari pengusahanya sendiri Pak ya kepada karyawannya atau pekerjanya agar mereka difasilitasi bisa memiliki BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini yang sangat populer nih Pak barangkali, masalah sampah. Masalah sampah kita sudah ada juakah solusinya? Nah bagaimana itu Pak? Ya, beberapa bulan yang lalu saya ingat Banjarmasin darurat sampah. Betul. Tapi alhamdulillah dengan peran serta pemerintah dan juga masyarakat secara sadar dan bersinambungan simultan untuk peduli terkait dengan sampah ini, pelan-pelan darurat sampah tertarik sudah. Posisi sekarang sudah bukan darurat, tetapi bagaimana kita memaksimalkan TPA Basiris yang ada itu bisa digunakan lagi supaya tidak overdumping lagi. Jadi kami mengharap kepada masyarakat untuk membiasakan mulai sekarang ini memilah sampah mulai dari rumah tangganya. Sampah organik, anorganik maupun sampah hasil yang lainnya seperti sampah elektrik ya. Tolong dipisahkan. Simulasi dari teman-teman Kota Banjarmasin sangat menarik dengan menempatkan saat ini di ruang publik beberapa tong sampah yang berwarna. Iya betul. Ya, sehingga ini memudahkan dan memberi contoh kepada masyarakat nantinya untuk di tempat-tempat RT di rumahnya masing-masing minimal 2 dulu. Minimal organik, anorganik, yang basah non basah dulu, sehingga memudahkan nanti pekerja atau petugas kebersihan waktu mengangkut sudah mengetahui. Iya, memilah Pak. Memilah langsung, dan nanti saat ini setelah petugas memilah nanti akan disampaikan kepada TPS sementara untuk dipilah ulang, sehingga pada saat masuk ke TPA itu sudah terkontrol mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik, mana sampah yang beracun, itu sudah bisa dilakukan pemilahan secara maksimal. Dan lagi sampah-sampah yang sifatnya bisa digunakan kembali dan menghasilkan nilai ekonomi itu juga harus perlu ditingkatkan. Adanya bank-bank sampah di Kota Banjarmasin itu sangat bagus, membantu masyarakat juga dan juga membantu petugas kebersihan untuk bisa mendaur ulang. Saya pernah berkunjung di salah satu bank sampah di daerah Kayu Tangi kalau tidak salah ya, atau Alalak saya lupa. Di sana masyarakat ada sekitar 80 sampai 100 orang. Mereka bikin tabungan sampah. Jadi masing-masing dari petugas dari bank sampah ini menentukan dulu harinya, anggap hari Kamis ya, mereka buka jam 10 sampai jam 12 pagi, maka anggota dari bank sampah ini akan menyampaikan sampahnya kepada bank sampah, akan ditimbang, akan dicatat dalam buku tabungannya, dicatat, oh hari ini 2 kilo, kemudian minggu depan 3 kilo, dan diakumulasikan sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oh berarti bukan langsung dikasih uang Pak dikasih ya? Uang. Tapi jadi ditabung dulu? Ditabung. Oh. Jadi pada saat bulan puasa menjelang Idul Fitri akan diundang semua. Lalu buku tabungan dibuka, dikonversikan dengan rupiah. Jadi ada yang sampai dapat 200.000, ada yang dapat 400.000. Lumayan tuh Pak. Sesuai dengan jumlah pengumpulan sampahnya masing-masing. Dan ini metode seperti ini bisa diterapkan di semua kelurahan saya pikir. Itu membantu juga petugas sampah dan juga mengurangi tumpukan sampah yang ada. Sehingga dan sampahnya bisa nilai ekonomis, bisa dijadikan batako, kemudian dijadikan kalau yang plastik didaur ulang lagi menjadi bentuk plastik yang baru kan seperti itu. Jadi semuanya bisa bermanfaat. Masyarakat bermanfaat, pemerintah terbantu juga seperti itu. Sangat bagus sekali. Bisa juga mungkin diintegrasikan dengan yang namanya BUMDes Pak ya? Bisa juga. Agar BUMDes memiliki sebuah kegiatan atau tempat usaha begitu Pak ya, agar bisa menghasilkan bagi masyarakat. Atau juga bisa masukkan lagi dalam salah satu bagian usaha Koperasi Merah Putih. Betul. Bisa juga seperti itu kan. Koperasi Merah Putih bikin bank sampah, kemudian pesertanya atau anggotanya mengumpulkan seperti yang saya ceritakan seperti itu. Baik, menarik sekali. Baik, kita akan melaju ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari ibu-ibu nih Pak. Nah, jadi katanya, apakah ada program DPRD untuk ibu-ibu rumah tangga agar mereka belajar untuk membuka usaha rumahan? Bagaimana itu Pak? Ya. Sebelum menjawab itu, ulun akan sampaikan dengan tupoksi DPRD dulu. Ada 3 kan? Baik. Penganggaran, kemudian regulasi, legislasi, dan kemudian pengawasan. Yang melaksanakan anggaran APBD itu bukan Dewan. Eksekutif Pak ya? Eksekutif. Tetapi kita bisa menyampaikan kepada eksekutif, memberikan jembatan kepada masyarakat. Ini loh,
yang bisa dilakukan, yang ini loh yang bisa dilakukan untuk masyarakat gitu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tertarik di desa mana atau di kampung mana, bersepakatlah dulu apa yang mau dibuat. Betul. Ya. Potensinya dicari Potensinya Pak ya. seperti apa? Kalau kita di rapat dengan PMD saya minta ke masing-masing desa itu punya peta desa, peta potensi desanya. Karena satu desa dengan desa yang lain tentunya berbeda. Ada yang potensinya di wisata, ada potensinya di kuliner, ada potensinya di tambang, ya kan? Karena dia dekat dengan pertambangan, ada potensinya di lain-lainnya kan. Nah, disesuaikan dengan potensinya, kemudian diikut sertakan kepada ibu-ibu untuk bisa membuat jenis usaha yang baru. Ada lagi ya yang bisa dibuat, Koperasi Merah Putih misalkan. Koperasi Merah Putih punya unit usaha misalkan di situ pembudayaan apa atau catering misalkan ya. Catering ini sangat penting nantinya kalau seandainya untuk melayani daerah-daerah yang tempat perusahaan. Kalau daerahnya dekat perusahaan itu bisa. Contohnya ada daerah saya lupa di desa mana itu. Desanya hidup penghasilannya dari catering untuk melayani wilayah Adaro. Bisa gitu. Jadi saya kembalikan kepada ibu-ibu yang menanyakan tadi, silakan ibu bikin, rembukan dengan masyarakat, dengan kekawanan pian di kampung, model seperti apa yang mau. Ulun hendak misalkan hendak belajar menjahit, atau misalkan kami bersepakat nih hendak mengolah sembako, kami hendak mengolah kulineran, kami hendak mengolah food court misalkan. Itu kan disepakati dulu. Kemudian formasinya disampaikan kepada dinas yang bersangkutan dan DPRD hadir untuk mengawal itu. Yang jelas ini untuk kemaslahatan masyarakat seberataan gitu. Bukan itu sangat menarik tadi Pak. Ya. Jadi mereka harus meneliti dulu apa yang menjadi potensi. Jadi tidak hanya latah di kampung sebelah bikin wisata air misalnya, yang salah satunya juga bikin wisata air jadi latah, padahal itu bukan potensi dari desanya sendiri Pak ya. Di Jawa ada Desa Pujon ya. Desa apa Pak? Desa Pujon kalau tidak salah di daerah Malang kalau tidak salah itu ya. Desa Pujon. Nah itu potensi wisata dan kulinernya jadi itu. Pendapatan desa dari situ dan rakyatnya makmur. Malah di desa itu selain untuk wisata kuliner dan pujon ada juga tempat semacam guest house. Jadi tamu bisa menginap di situ. Ini kan potensi. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Tentunya beda untuk kawasan perkotaan seperti Banjarmasin, Banjarbaru dengan kawasan kabupaten seperti perdesaan seperti yang ada di Balangan, di Tabalong ataupun di Batola beda. Penanganannya beda penanganannya. Keindahan alamnya Pak. Iya, beda alamnya dan beda potensinya. Baik. Oke, seperti itu. Berarti harus ada kajian tersendiri tuh Pak. Betul, ya. Bukan hanya langsung bentuk karena yang di situ sukses usaha ini, usaha itu juga diterapkan tapi tidak sesuai dengan potensinya. Betul. Baik. Itu dia jawaban-jawaban menarik dari Pak Ilham untuk menjawab sekelumit pertanyaan dari para netizen yang memfollow akun Instagram Humas DPRD Kalsel. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dari netizen tadi, berakhir pula lah sesi kita podcast bersama Pak Ilham. Tadi menarik sekali, tapi saya ingin coba mendengar apakah Pak Ilham punya closing statement-nya untuk mengakhiri sesi kita. Barangkali dipersilahkan untuk Pak Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa, pendengar podcast Dewan Menyapa, terima kasih atas partisipasi pian seberataan, menyaksikan mulai awal, dan kita harus menyadari bersama bahwa Dewan ini hadir gagasan pian. Kami dipilih oleh pian dan kami mewakili pian. Jadi kami ini hadir harus untuk memberikan manfaat bagi pian seberataan. Masyarakatlah yang bisa memberikan arah, masukan, saran dan kritik kepada kami. Tolong kalau seandainya kami ada kekeliruan, kekurangan, tolong dipadahi supaya kami bisa memperbaiki dan memberikan yang terbaik pada masyarakat. Saya teringat salah satu sajak yang pernah dibacakan oleh Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, sajak yang ditemukan dari saku salah satu pejuang. Kalau tidak salah namanya Budiman Joyo Hadikusumo di peristiwa Lengkong tahun 46. Kalau boleh saya mau membacakan sajaknya ya. Boleh Pak. Boleh ya, kita ya. Sajak ini pernah dibacakan Bapak Prabowo Subianto dalam sebuah acara di Jakarta. Kata dalam sajak ini yang ada di saku pejuang
perwira muda Letnan 1 Subianto Joyo Hadikusumo yang gugur dalam pertempuran di Banten tahun 1946 yang dikenal dengan pertempuran Lengkong. Kita tidak sendirian, beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tak pernah kita kenal, rakyat yang mungkin tak akan pernah kita kenal. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Syarat dari sajak ini mengatakan bahwa kita harus berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Sebagai anggota dewan, kita harus memberikan manfaat, kita harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan positif kepada masyarakat terkait dengan keberadaan kita. Ini dari makna sajak ini. Walaupun kita tidak mengenal setiap warga, setiap masyarakat yang ada di dapil saya misalkan, gak mungkin saya mengenal 600.000 masyarakat di Banjarmasin, tetapi bagaimana kita hadir untuk memberikan manfaat kepada mereka secara langsung maupun tidak langsung. Itu maksud dari sajak. Baik, sangat dalam dan bermakna sekali Pak ya. Sajak yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Mudah-mudahan sajak tersebut memberikan semangat kepada kita semua, semangat kepada masyarakat Kalsel juga. Baik, Sobat Rumah Banjar, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di Dewan Menyapa berikutnya. Salam.